Halo semuanya, kembali lagi di podcast Habis, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Nah, mungkin beberapa podcast sebelum ini di host sama Kak Imam ya. And I haven't seen you in so long. Mungkin di beberapa podcast dan ketemu lagi kita di hari ini, yang dimana kita sebelumnya emang udah bahas ya little bit of this about beauty standard, tapi tentang perempuan dan juga skincare ketika itu bersama Kak Cisti. Nah, kalau kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang standar kecantikan pada perempuan Indonesia, now today's the opposite gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pria nih. Bagaimana sih double standard ada juga di pria Indonesia, dan mungkin seperti kita nggak tahu, tapi ternyata ada gitu. And we're gonna talk about it today bersama salah satu narasumber yang sudah hadir langsung di studio podcast Sabi, yaitu ada Dane, fashion enthusiast and also pengamat ala-ala gitu kali ya. Iya. Halo Dane, apa kabar? Sangat baik. Sangat baik ya. Sangat baik. So, kesibukannya these days apa? Ngapain aja? Masih standar lah ya, ngampus, ngeband segala macam. Oh gitu ya. Iya. Oke, sekarang kan Dani juga sebenarnya emang salah satu vokalis salah satu band indie di Indonesia ya. Yes. Nah, kalau ketika tampil tuh, ketika manggung kayak do you have any several fashion items atau misalnya sesuatu yang emang harus dipakai atau style yang distinctive nggak sih? Karena emang kita dari konsep band juga emang like 60s and 70s ya kan. Jadi semua gayanya itu juga mengikuti era tersebut gitu loh. Jadi ya emang agak effort sih sebenarnya untuk mencari barang-barang yang agak susah dicari. Ya makanya kita agak effort di situnya tuh untuk fashionnya ya berarti. 60s and 70s ya. Emang sekarang sih lagi happening banget. Cuma aku nggak tahu juga ya belanjanya di mana. Kayak do you guys like have any go to place to shop for the items? Ya sebenarnya yang ngulik-ngulik aja sih, thrifting sekarang kan lagi hype ya. Sekarang banyak banget thrift shop juga di online ataupun langsung ke Pasar Senen atau mana. Ya emang agak sabar aja sih nyarinya. Oh gitu, berarti kalau ini thrifting ya? Thrifting sih kebanyakan. Nice. Emang sekarang emang lagi happening banget nih thrift. Nah, sedangkan kan hari ini kita bahas tentang standar kecantikan pada brand di Indonesia ya. Kalau kita bisa lihat itu banyak sekali sih perkembangan dan perubahannya. Dulu tuh orang-orang tuh lebih suka kayak ke masculine look, kayak misalnya nih Leonardo DiCaprio ketika itu, atau misalnya, dan sekarang tuh lebih ke mungkin ke Korea-Koreaan, lebih ke you know that kind of style. Kayak what do you think about perubahan dan juga style kecantikan pada pria nih? Menurut gue sih kalau misalnya sekarang apalagi teknologi ya, perkembangan zaman nih, sosial media itu banyak banget tuh pengaruh termasuk ya standar itu tuh. Jadi ya semua itu tergantung tren sih sebenarnya. Oh gitu. Menurut gue sih. Jadi ada masanya Leonardo DiCaprio itu sebagai orang ganteng gitu. Ya kan sedunia. Kalau sekarang menurut kamu siapa? Sekarang ya mungkin sekarang lagi ya itu Korea ya, BTS atau gitu. Ya, segala macam lah itu. Tapi kamu ngikutin nggak? Maksudnya kan lagi yang tren tadi emang kalau misalnya ngomongin tentang distinctive color and fashion bandnya kan emang kan 60s 70s. Dan as a personal, kamu sendiri apakah ngikutin tren or like just you know do and wear whatever you want, whatever you like? Gue sih sebenarnya nggak terlalu ngikutin, cuman ngikutin masalah-masalahnya aja kali. What kind of problems? Gimana tuh maksudnya? Iya sekarang emang lagi sorry tuh saya emang sekarang lagi diagung-agungkan sekali gitu nih K-popper sih, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya ya kan. Ya tapi ada border di mana menurut gue kayak wah ini terlalu berlebihan nih kayaknya nih. Sampai harus dibawa ke kepolisian lah apa segala macam. Oh berarti memandangnya di isu masalah politiknya ya, lebih ke happening. Terpaksa ya kayak anjir apa sih nih gitu loh. Kalau misalnya apa namanya standar kecantikan sendiri nih pada pria nih kan pasti Dani punya tongkrong-tongkrongan gitu ya. Apa sih yang anak cowok-cowok tuh memandang sesama cowok yang ganteng itu seperti apa sih sebenarnya? Kepo deh. Aduh, ini agak sulit sih sebenarnya kalau saya dibilang kayak gini. Mungkin apa ya, proporsionalnya sebuah badan atau ini juga mempengaruhi style. Itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Lebih terpengaruh terkadang cowok-cowok tuh terkadang lebih terpengaruh sama style nih dibandingkan sama fisik atau segala macam. Oh gitu.
Oh, Ini paling wow. beda lu paling keren deh gitu, ibaratkan gitu. Kadang kan ada juga yang malah bilang kayak dandan lu over the top banget deh, kayak misalnya kayak too much banget. Ada nggak sih yang kayak Sekarang gitu? justru Sekarang nggak? sekarang bukannya itu yang dicari ya? Oke gitu. Yes. Actually menurut aku kayaknya per circle tuh beda Iya, ini ya, beda mungkin kali ya. beda perspektif Ya, dan beda ya. reactionnya tuh beda-beda. Oh jadi kayak gitu sekarang ya? Iya, gue ngeliatnya dari universal di sosmed gue aja sih. Oh gitu. Kalau teman-teman Kayaknya sendiri di semua kayak like gitu. di teman-teman tongkrongan di kampus segala macam. Because kalau kita ngomongin tentang standar, itu kan itu sangat relatif ya. Misalnya I like I don't really like gimana ya, mesti kayak style yang gimana gitu. Pasti kalau cowok-cowok sendiri kan, kalau cewek-cewek nih yang kayak oni banget tuh, now very cute gitu. Cute. Kalau kalau sendiri di teman di kampus gitu ada nggak? Mungkin ada ya, emang gue kagak nyadar aja kali ya, tapi ya emang gak terlalu notice karena ya menurut gue itu pilihan ya. Kalau style ya baik lagi ya. Jadi kalau misalnya emang yang terpengaruh, ya berarti emang mau nyoba aja gitu kan, berarti nggak ada paksaan untuk itu kalau saya di cowok sebenarnya. Ini tuh about style, kita juga harus very hati-hati sih sebenarnya. Karena kan gini, kalau sekarang mungkin lagi Korea gitu. Kalau dulu kan hip hop apa segala Oh, macam. iya. We have to make sure style yang kita ambil tuh nggak ofensif nih di culture orang lain. Oh, Kayak misalnya oke. kayak braids-nya kayak Black African American and everything. I think kita tuh harus lebih mindful perihal itu. Nah, untungnya sekarang kita nggak se-hype zaman dulu dan early 200 something 2000 and something berapa gitu. Nah, sekarang nggak kayak gitu. Kalau menurut Dennis sendiri nih, kalau aku tadi bilang ada narasumber topiknya dari hip hop dan K-pop, kalau di Indonesia sendiri tuh apa sih mempengaruhi terbentuknya standar kecantikan pada pria itu sendiri sebenarnya? Wah, balik lagi ya. Sebenarnya itu kultur-kultur luar yang masuk, ya apalagi sekarang dengan gampangnya sosial media. Itu sangat berpengaruh sih sebenarnya. Lo bisa sebenarnya dari cewek nih misalkan suka K-pop, banyak kan, jadi kayak ada standar baru nih. Wah, ini standar kegantengan cowok nih harusnya yang kayak gini nih, yang kayak si A, yang kayak si ini, yang ini. Jadi mungkin ke distract karena itu kali ya. Betul sih, I agree. Dari social media ya, karena Pasti, you are what you pasti. see. Iya, Betul. Dan I feel like kita nggak bisa nelan mentah-mentah sih ya. Iya, baik lagi ya. Kayak misalnya nih di standard beauty standard Korean beauty standard buat perempuan, itu kepalanya harus kecil. Oh iya. Sih harus ada kayak ada berapa banding berapa gitu ya, which I Oke. think is not very realistic and bahaya juga gitu. Bagaimana Dani sendiri mensiasati hal-hal tersebut, kayak adanya tren-tren seperti itu yang memaksa kamu ganteng banget nih, harus ganteng banget sampai yang unreal, kayak how can you manage Sebenarnya that? kalau misalnya mensiasati itu agak sulit sih, tapi yang mau gue lihat di sini pakai apa yang lu suka aja sih sebenarnya. Itu kan pengaruh tuh. Kadang-kadang Yap. kan orang ngikutin tren ya, sorry itu sih ya. Ada yang cocok, ada yang enggak kan. Iya kan? That's true. Jadi ya udah pakai apa yang lu pede sih sebenarnya pada intinya. Pakai apa yang bikin lu percaya diri, daripada lu ngikutin ABC yang menurut lo itu enggak lu banget. Jadi maksa gitu kesannya. Jadi malah nggak enak gitu dilihat ya. Tapi ada loh yang emang bener-bener mengambil komentar dari orang lain gitu, misalnya kayak lo gini-gini, lu kayak gini aja deh, mending lu nggak cocok kayak gini-gini. Nah, pernah nggak sih kamu dapat hal kayak gitu? Oh iyalah pasti. Tapi Iya. balik lagi, itu kan jatuhnya kritik sih. Iya kan, kayak kritik gitu ya. Balik lagi, tapi kalau misalnya itu ada bagusnya, ya coba aja, lu coba dulu nih. Ya soalnya nggak baik juga nih, jadi sisi ego lu yang terlalu besar tuh kurang bagus juga menurut gue. Jadi ya udah masukan yang menurut lu bagus nih, yang cocok lu ambil. Yang terlalu over, yang lu harus gini ABC segala macam, kalau saya lu nggak nyaman ya nggak usah lah. Exactly. I mean, we will never nggak pernah enough gitu untuk satisfy other people. Kalau semua orang sih sebenarnya nggak akan cukup ya. That's the thing, makanya tadi kata Denny bilang ya, wear whatever you like. Iya, itu as long as penting. it's not offensive to other people. Iya, itu sangat penting itu. Iya benar. Kalau menurut Denny sendiri nih, apakah sampai saat ini laki-laki di Indonesia tuh masih mengalami diskriminasi because of their appearances? Apa misalnya lo gara-gara dari zaman dulu nih, kalau misalnya lo
misalnya hitam dewet, dekil, buluk, apa kayak gitu-gitu. Padahal kayak that's like what Indonesian skin color looks like. Kayak, kayak masih ada nggak sih diskriminasi seperti itu between men, between Mungkin like tongkrongan gitu? ini terkesan rasisme ya, tapi dari dulu memang seperti itu kali ya. Jadi ada nggak sih teman lu nih yang kulitnya agak gelap gitu, dipanggilnya siapa gitu, hitam lah apa siapa, iya kan? Exactly. Jadi ya gitulah, itu kayaknya udah jadi makanan dari dulu. Tapi sampai sekarang masih ada berarti kayak gitu. Iya masih lagi gue, di gue masih ada kayak gitu tuh. Kayak are you standing up for that? Kayak misalnya kalau ada kayak gitu-gitu, kayak what are you doing? I mean kayak ngasih edukasi or like just like go with the flow. Terkadang terjebak juga sih karena orang yang dipanggil itu tuh nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi kan gue ngerasa kayak oh ini fine-fine aja kali dipanggil hitam nih gue. Menurut kamu kenapa sih hal kayak gitu bisa terjadi? Kayak orang-orang tuh masih kayak ngelihat orang kayak diskriminasi itu based on like physical kayak why is that happening? Kayak kenapa gitu kira-kira? Karena perbedaan itu ya, perbedaan yang terlalu menonjol ya, misalkan skin tone atau segala macam. Itu menurut gue bisa jadi kayak ya itu sih tindakan-tindakan yang menurut gue rasisme tuh. Walaupun secara tidak langsung kita nggak sadar gitu. Gue ngatain dia hitam atau segala macam. Ya gue nggak tahu sih dia sakit hati apa kagak ya. Tapi dia fun-fun aja. Menurut aku sih ini juga dari apa ya? Ini adalah efek dari imperialisme ketika kita dijajah ketika waktu itu. Karena we are always been imperialized by orang kulit putih kan, Belanda dan segala macam. Jadi mereka melihat bahwa jika kulit putih, kulit bright colors and everything itu adalah lebih superior. Sedangkan yang hitam atau kayak gimana jelek, dan menurut aku tuh masih apa ya? Itu tuh hal-hal yang masih terbawa dari zaman imperialisme yang mungkin sampai saat ini itu kita harus hapus gitu ya. Even sampai contoh-contoh nama-nama skincare aja sih, kayak misalnya kayak whitening. Kayak why should be whitening? Kayak I used to fair and lovely. Kayak why should be fair? It doesn't have to be fair, still pretty, still beautiful. Kayak gitu. Dan itu sih yang mungkin perlu di highlights and emphasize. Kebiasaan sih emang sih. Benar banget. Karena kita kemarin kan undang salah satu influencer ya, tentang bahas tentang kecantikan perempuan di Indonesia. Dan yang bikin dia berbeda dari influencer yang lain tuh value nih, bahwa dulu cantik itu nggak harus putih gitu. Itu gue ngelihat sih dari beberapa sosial media ya, Twitter lah kebanyakan tuh, di mana banyak orang-orang melakukan perlawanan gitu ya kan terhadap perbedaan yang dia dapat nih. Soalnya kan itu bukan pilihannya dia ya. Udah dari lahir tuh dia udah kayak gitu. That's right, and it doesn't mean that you are lesser, like lebih jelek atau gimana gitu. It's just different. Ya itu karena emang ada standar itu tuh, makanya. Bener, double standard ya kan. Iyalah. Kira-kira kamu punya nggak sih suatu misi atau apa gitu yang pengen rasanya nih bagaimana kita bisa menghilangkan suatu standar ini sehingga semuanya can be happier and can be more confident? Sebenarnya kalau misalnya untuk menghilangkan itu agak sulit ya sebenarnya. Selagi ada perkembangan teknologi ya global, global nih, itu agak sulit sih sebenarnya. Pasti mau nggak mau dari orangnya duluan nih yang harus pede gitu. Yep. Sesimpel apa ya? Anggap semua bercanda aja kali ya. I think that's a good take tuh. Iya. Dan ini sih menurut aku lebih bagaimana kita diberikan edukasi untuk cara menanggapinya. Menurut aku. Menanggapinya. Kenapa nggak lu menerima aja? Ya iya emang kayak gini gimana? Menanggapinya kayak bahwa ada education bahwa kayak every skin color is beautiful and never, jadi standar-standar kayak gitu jadinya kayak ya udah I don't care, I don't mind it anymore. Tergantung lingkungannya juga sih terkadang ya. Tadi kan Dani sempat singgung bahwa yang bikin gantengan sekarang itu adalah lebih ke style malah ya. Iya sih kalau style needs money, right? Style needs money. Kayak apa namanya, nge-thrift pun sekarang nggak yang everything is cheap, banyak juga yang mahal. Nah menurut kamu apakah like money menunjang suatu penampilan yang bisa dibilang keren, ganteng gitu sama orang lain? Yes. Gimana? How is that happening? Sebenarnya bukan maninya sih yang di highlight ya. Tapi gimana caranya lo kalau fashion ya baik lagi cocok-cocokan nih. Iya kalau misalnya dibilang uang itu ya mempengaruhi gitu. Style juga mempengaruhi. Soalnya kan ya balik lagi yang gue lihat dari
sisi cowok nih kebanyakan tuh nggak cuman kayak fisik doang, tapi emang dari style gitu yang dilihat. Sedangkan style itu butuh uang gitu. That's right. Yes. Kalau di aku juga misalnya di perempuan-perempuan tuh kadang kalau kita nge-mall, wih tasnya LV, tasnya LV nih, oh sepatunya Hermes nih, kayak gimana? Itu kalau cowok-cowok ada nggak sih rasa kayak gitu, kayak ngelihat kayak ini barangnya branded atau apa kayak gitu? Masih Kalau ada nggak? misalnya branded itu mungkin ada kali ya, tapi gue enggak sih. Gue cuman kayak wah ini keren lagi nih gayanya gitu. Oh nggak ngelihat kayak ini brand ini gitu. Never mind deh. Oh soalnya kalau misalnya perempuan pun I feel like not everyone sih, tapi banyak yang emang ngerasa bahwa kayak the branded things you Itu wear, jadi standar the juga better it gitu. is. Kayak oh my gosh, she's wearing A B C Iya, gitu. iya, Apa iya, kalau di iya. cowok juga ada kayak gitu nggak sih? Mungkin ada kali ya, di mana merek suatu merek itu produk jadi standar kekerenan kekerenan di. Karena aku pernah denger kalau misalnya cewek tuh kadang nggak perlu banyak brand, tapi ganti-ganti banyak variasinya, kayak nggak perlu yang brand yang mahal maksudnya. Tapi for guys, like they only need like one good shirt, but good branded shirt. Is that true? Aduh, mungkin ada benernya, mungkin. Tapi kamu nggak kayak gitu? Iya, susah untuk menanggapinya sih sebenarnya. Iya, balik lagi. Pakai apa yang lu suka aja sih. Oke. Nggak perlu. Berarti stereotip itu salah ya? Nggak semuanya kayak gitu maksudnya? Yes. Kan aku pernah dengar kayak gitu sih sering, bahwa kayak like girls need like a lot of variety of clothes, nggak harus yang mahal, nggak harus branded. Yang penting bisa mix and match. But guys itu doang, tapi itu yang branded gitu satu, tapi yang enggak ya? Enggak lagi gue. Berarti beda circle aja kali mungkin Iya, ya? mungkin ya. Kalau misalnya Bu Dade sendiri nih, untuk teman-teman yang emang fokus dalam fashion, kayak misalnya Iya, juga tampil di publik, Iya. kayak Dane as a band, Iya. kayak do you have any recommendations atau misalnya masukan nih bahwa about kind of style, having a style that they can do dan distinctive color itu sendiri? Do you have any recommendations? Kalau misalnya rekomendasi sih sebenarnya balik lagi ke elunya sih mau pakai apa ya kan. Ya gue cuman kasih saran untuk ya udah pakai apa yang lu suka aja sih. Pada basicnya itu, makanya terlihat menjadi menarik. Terjadi lu jadi keren nih kalau misalnya lu suka dengan gaya lu sendiri. Sesimpel itu aja deh. Kalau kamu nemuin 60s 70s tuh awalnya dari mana? Kayak oh ini gue mau ambil style ini nih, ini gue banget nih gitu. Pasti dari band. Dari band. Dari Dari band itu musisi-musisi. sendiri. Oh, gitu ya. Berarti dari awal emang sukanya yang kayak gitu-gitu. Iya sih. Jadi keseret tuh gitu. Oh, tapi nggak ada kayak intention pribadi bahwa kayak oh kayak gini nih soalnya di Indonesia lagi kayak kurang atau misalnya nggak. Justru itu. Gue ngerasa kayak gue susah banget ya gini ya nyari-nyari kayak gini, sedangkan yang di lagi happening sekarang tuh lagi kayak bertolak belakang lah apa yang gue butuhin sama yang sekarang, jadi agak disulitin. Tapi kalau itu seluruh anggota band apa vokalisnya doang sih? Kalau misalnya kayak upholding the culture. Bahkan kita ada yang mengurusnya, ada yang mengurus tentang wardrobe itu. Oh gitu. Ya jadi nggak usah capek-capek untuk nyari ABC, jadi kayak udah ada tak. Nice, berarti kayak bikin mood board or something kayak gitu ya? Iya, jadi kayak ada temanya gitu, western lah, apalah segala macam. Kalau dari diri sendiri, apa sih masukan dan saran mungkin agar pria-pria di Indonesia nih tetap percaya diri, tetap kayak tadi wear whatever they like, nggak ngikutin tren dan segala macam, dan mengutamakan kualitas diri sendiri, kayak misalnya nih percaya diri, kebaikan hati, kepintaran mungkin, rather than packaging luar gitu. Sebenarnya ya baik lagi ya, lakukan apa yang lu suka ya. Semua itu pasti ada kritik, semua itu pasti ada kayak perlawanan dari luar pasti ya kan. Tapi gimana cara yang lu nanggepinnya aja gitu. Kalau misalnya emang ada positifnya untuk lu, ya coba ambil, tapi nggak dihiraukan aja lah kayak gitu-gitunya. Ya udah, yang penting jalan aja gitu. Sesuai dengan apa yang lo mau, itu udah pasti lu senang. Memang sih emang susah untuk diterima gitu mungkin ya, tapi ujungnya kan pada akhirnya kan lu capein goals lu nih. Betul. Ya kan, tercapai nih goals lu. I feel like be confident sih sebenarnya. Kayak misalnya penting. No matter what you wear, kalau lu pede, saya bagus-bagus aja gitu. And it's like it's you own the style. Bukan kayak ngikutin tren tapi kayak kita nggak terlalu pede. I feel like itu also bikin kayak negatif banget. Apalagi lu maksa, bukan nggak pede banget, tapi lu lebih kemaksa nih karena emang orang-orang di sekitar lu pakai kayak gitu, jadi lu pakai gitu. That's true banget. Kalau misalnya Dani sendiri pernah ngikutin following Pak Ganjar Pranowo nggak?
Gue sih pas lagi itu seringnya ngeliatnya di sosmed, sosmed tuh, ya? di TikTok apalagi. Nah, Pak Ganjar aja rambutnya putih tapi tetap Itu cakep, tetap keren, pede. dia keren udah, Ya kan? jelas. Nah, maksud aku tuh nggak perlu ngikutin Ganteng deh. dia kan nggak perlu ngikutin apa yang ada tren. Misalnya Pak Ganjar pakai rambut Korea juga nggak cocok deh kayaknya. Iya, jadi udah sepak Ganjar aja udah. Makanya that's the thing. So even Pak Ganjar has his own style. Kayak Yes. misalnya nih upholding kayak the iconic white hair. Iyalah. Abis itu pakai Iyalah, baju-baju keren. Jawa dan Oh iya, benar. Berarti ngikutin ya di sosial media ya. Gue pernah ngeliat Pak Ganjar itu lagi naik di mana gitu, tapi dia pakai baju Manchester United, dan karena gue juga suka Manchester United, kalau salah dia sama istrinya deh. Meskipun kalah terus MU tapi tetap pede ya. Pak Iya Ganjar. dong, iya dong. Kamu juga kayak gitu ya? Iya, harus walaupun Padahal kan emang malu ya pas-pasan. pakai jersey MU tapi kok gue kalah terus gitu kan. Iya. Suka dibully. Nah, Pak Ganjar tuh kayak gitu meskipun MU fans banget tapi meskipun Iyalah. tetap kalah terus tetap dipakai Iyalah, setia. Yoi. Owning your Iya style. jelas, itu jelas. Jangan ngikutin yang menang mulu. Emang sekarang yang menang siapa sih belakangan ini yang menang? Adalah itu, Kita nggak nggak terima gitu, nggak nggak terima. perlu terima, berarti jersinya nggak usah ngikut-ngikut yang menang ya. Usah. Tetap aja harus. Dan terus kalau misalnya belakangan ini nih Dani, do you hear something buat Pak Ganjar? Kalau di sosial media Dan itu Pak Ganjar tuh keluarnya pas bagian apa sih? Di gue sih emang karena emang dia kan sangat dekat dengan rakyatnya ya. Jadi ada di mana gue suka tuh ngeliat konten-kontennya di mana Pak Ganjar itu bertindak atas kelicikan-kelicikan di belakangnya, ya kan? Benar banget. Berarti emang suka lewat FYP ya. Nah, teman-teman kalau emang mau ngikutin apa namanya berita-berita Pak Ganjar nih, bisa langsung follow ya, betul, sosial media Pak Ganjar. Tapi di Sahabat Ganjar juga bisa. Oh, iya. Gitu. Nah, teman-teman bisa follow langsung di kegiatan Sahabat Ganjar dan juga berita-berita terbaru Pak Ganjar Pranowo itu ada di sosial media kita, yaitu di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di YouTube Sahabat Ganjar, di Facebook Ganjar Fans, dan di Twitter Sahabat Ganjar. Banyak Yes. banget. Sama podcast kita nih ada weekly podcast di YouTube kita Sahabat Ganjar. Gitu. Nah, Dani mungkin kita pengen a little bit something about your band kali ya. Kemarin kan kita pernah undang Dani tentang your band and everything. Apakah ada plan terdekat nih untuk your band? Sebenarnya kita masih ada di proses penggarapan album sih sampai sekarang. Ya masih on progress gitu, mungkin ya entah akhir tahun atau Akhir tahun ya. awal tahun. So the goals for this year is releasing an album. Yes. Terus ada lagi nggak goals lain? Ya tunggu aja lah. Tunggu aja lah. Tunggu aja. Stay tune di mana dan nih sosial medianya The Simple Book. At thesimple.music.ob. Oh ya. Kalau Dani sendiri nih IG-nya apa? At ZainiDNN. Oh gitu. Yoi. Nah teman-teman tadi kita udah bahas hal tentang standar kecantikan pada pria di Indonesia ya. Yes. Dan ternyata Dani pun setuju bahwa emang trennya di Indonesia itu berubah-berubah. Banget. Banget. Berubah-ubah dan berubahnya tuh based on social media ya, apa yang what's happening in social media. Itu pasti. Tapi highlightnya adalah tetap wear whatever you like, whatever you love, Yes. be confident, Yes. dan ambil masukan yang bagus-bagus. Yes. Yang too much, don't really think about it. Yoi, gitu. Yoi. Udah diamin aja ya. Benar. Dan you know being stylish is not always so expensive. Kayak Dane di thrifting ya. Thrifting di mana sih? Di Pasar Senen, terus di mana lagi? Banyak di Pasar Senen, di Pasar Baru. Kadang juga ada yang dari luar. Oh gitu. Iya sih. Ada kira-kira sebelum kita tutup nih, ada nggak sih tips and trick biar kayak kita dapat hal-hal yang worth it nih tanpa mengocek kantong yang sangat dalam Yes. untuk thrifting. Yes. Dengan adanya thrifting itu sangat membantu sekali ya untuk kalian yang berbudget ngepres ya. Ya tipsnya cuma sabar. Tapi sabar ya. Iya betul. Sabar tuh sabar nego atau sabar gimana? Iya, harus pintar-pintar nego, sabar mencari ya, karena nggak ada tuh apa yang lu mau plek-plekan tuh nggak ada di situ tuh. Jadi harus ada yang oke. Nice. Beneran satu-satu milihin. Iya sih, kesabaran emang perlu sih kalau nge-thrift. Jadi tadi ya being handsome, being stylish not always so expensive. You can always thrift. Iya, Banyak banyak cara-caranya. Banyak. Dan if you like the 70s style, do it. If you like the 60s, Yes, ya. do it as long as it's not offensive buat yang lain. Iyalah.
Gitu. Kira-kira Dani ada pesan gak buat teman-teman di rumah sana yang starting to apa ya, coba lebih peduli nih terhadap penampilan, kayak starting pointnya gimana nih, harus kayak gimana nih gitu. Ya sebenarnya kalau saya peduli akan penampilan itu sangat amat penting sih, karena balik lagi bukan penampilan doang sih, lebih tepatnya tubuh lu juga harus dijaga, dijaga gitu, dirawat gitu ya kan. Termasuk ya style, gimana caranya lu harus terlihat bagus ya dengan cara lu percaya diri. Ya. Dengan cara ya lu pakai apa yang lu suka gitu. Exactly. Yes. Ya, being confident is the key. Banget. Dan stylist gak cuma bisa nge-thrift juga bisa juga belanja di e-commerce Sahabat Ganjar. Yoi, gitu, nah, kayak misalnya kayak keren gini-gini, nggak cuma kayak gini doang, bisa di mix and match. Ya iya. Bisa di mix and match dan juga bisa di stylist. Pak Ganjar bisa itu. Pak Ganjar bisa jadi contoh. Exactly. Iya. Exactly. Bisa nanya Pak Ganjar dan juga bisa belanja di e-commerce kita, yaitu di Shopee dan juga Tokopedia dengan keyword Sahabat Ganjar. Semua ada kemeja, ada also t-shirt, topi, anything you can find there. Jadi teman-teman, kalau bingung juga nih mau beli baju apa, bisa langsung di merchandise Sahabat Ganjar, gitu ya. Oke, so we're almost done with podcast bulan Oktober. Nih, dan kita sisa berapa lagi ya? Sisa 2 podcast lagi. Buat bulan Oktober nih. So make sure teman-teman. Kirain untuk bulan Oktober lah. Bulan Oktober dan buat aku sendiri, because it's going to be the last journey for this podcast. But tenang aja, tapi podcast Sabi selalu menyediakan dan memberikan banyak episode-episode yang bagus. Jelas, keren-keren. Of course, so always stay tuned to our YouTube channel. And that's it. Don't forget to follow social media Dane ya. Yes. Di mana? Di @zainidnn. Dan juga jangan lupa tetap di Sahabat Ganjar. Teman-teman, we will see you again the next podcast for Podcast Sabi. Dan stay tune sampai nanti. Saya Asya. Gue Dane. Dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Gampang. Bisa, sip. You wanna make sure